Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas yang pertama, dan yang kedua orang-orang yang suka berdusta. Kadzdzabun, pendusta. Pendek kata, bila Allah menyatakan tidak akan memberi hidayah kepada orang yang suka berdusta, kita bisa bayangkan orang-orang yang tidak sempat taubat dari perbuatan dustanya sampai akhir hayat, maka akhir hayatnya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Dipastikan su'ul khatimah. Karena apa? Karena untuk memperoleh anugerah husnul khatimah, syarat utama adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, masyiral hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang sampai saat ini masih kita nikmati dengan sama-sama membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat untuk ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selanjutnya khatib tidak lupa untuk mengingatkan dan mengajak kita semua untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah sebagai satu-satunya cara ataupun jalan untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia, terutama kelak di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun yang menjadi rujukan dari materi khutbah kita kali ini, di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 yang sudah dibacakan di awal khutbah tadi. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-2607. Selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 dalam urutan Al-Quran, ayat yang ke-105. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1804, dan terakhir adalah surat Al-Ghafir, surat yang ke-40 dalam urutan Al-Quran, ayat yang ke-28. Kelima dalil nakli yang khatib maksudkan tadi semuanya berbicara tentang dusta. Sesuatu sikap yang selama ini mungkin kita anggap sebagai hal yang wajar, yang lumrah, yang biasa saja. Sebelum kita masuk jauh tentang dusta,
Dusta adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap dalam artian anggukankah, gelengankah, pandangan matakah, ataupun perbuatan yang pertama bertentangan dengan kebenaran yang ada, itu dusta. Sehingga untuk pengertian yang pertama ini, dusta itu maknanya adalah mengingkari, tidak mengakui. Makna ini sama dengan tafsiran ayat surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam terjemahannya kita lihat, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Sesungguhnya tafsirnya bukan begitu. Tafsirannya adalah, engkau lihatkah tanda-tanda dari orang-orang yang sesungguhnya mengingkari dalam pengertian tidak meyakini akan terjadi hari pembalasan? Karena ad-din di situ tidak bermakna agama. Ad-din di situ bermakna hari pembalasan, sama halnya dengan arti maliki yaumiddin. Penguasa, raja hari pembalasan. Yang kedua arti dusta adalah sikap baik berupa perbuatan ataupun perkataan yang bertentangan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Itu dusta. Bila karpet ini kita lihat semuanya berwarna merah, maka bila ada orang yang mengingkarinya, menyatakan ia berwarna putih ataupun berwarna biru, maka itu artinya dia mendustakan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti khatib kemukakan tadi, melihat realitas kehidupan manusia, termasuk di situ adalah umat Islam, ada kesan yang sangat kuat bahwa bagi manusia, umat Islam diantaranya, menganggap dusta itu sesuatu yang ringan, yang wajar-wajar saja, yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Buktinya apa? Buktinya adalah tidak seorang pun di antara kita hari ini yang hadir dalam masjid Allah ini yang berani mengacungkan tangan bahwa dalam 6 bulan ini saya tidak pernah berdosa satu kali pun dan kepada siapapun dan tentang apapun. Rasanya nggak ada yang berani. Itu fakta. Bahwa dusta selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang ringan, yang biasa, yang lumrah. Padahal kalau kita rujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, ternyata dalam Al-Quran akan ditemukan setidaknya 283 kali kata-kata yang dasar katanya adalah kadzaba, yang artinya dusta. 283 kali Allah ingatkan. Luar biasa banyaknya bila dibandingkan dengan kata-kata lain yang terkait dengan rukun Islam, contohnya puasa. Puasa kan rukun Islam. Puasa dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran ditemukan cuma dalam 2 bentuk. Pertama saum, yang kedua siam. Saum hanya ditemukan 1 kali dalam surat Maryam. Sementara kata-kata siam itu sebanyak 8 kali. Jadi kedua-duanya cuma 9 kali. Padahal puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, yang kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Di samping dia juga rukun Islam. Tapi cuma sebanyak 9 kali Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sementara dusta 283 kali dengan berbagai bentuk perubahan kata. Ada kadzaban, ada yukadzibun, mukadzibin, dan hal-hal yang lain.
Sebanyak itu Allah ingatkan kita. Tentu dusta bukan sesuatu yang ringan. Dusta bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bagi pelakunya dipastikan setelah mempelajari Al-Quran sedemikian dalam khusus tentang dusta ini, ternyata berdusta, berbohong mengundang bahaya yang tidak ringan. Inilah yang akan kita bincangkan dalam khutbah yang pendek kali ini. Yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah Allah nyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, kata Allah. Tafsirannya menurut para mufassirin adalah bahwa setiap kali orang berdusta dalam kehidupannya, kepada siapapun ia berbohong, tentang apapun ia berbohong, sesungguhnya ia sedang menyemai bibit penyakit rohani dalam kalbunya, yang membuat ia tidak akan pernah merasa nyaman, merasa damai hatinya, merasa tentram jiwanya. Mengapa? Karena sudah menjadi ketentuan Allah untuk makhluknya yang bernama manusia, ketika ia berbohong kepada orang lain, akan timbul rasa resah, gelisah, khawatir kalau kelak kebohongannya diketahui oleh orang. Pasti kekhawatiran itulah yang dalam ilmu konseling disebut dengan gangguan kesehatan mental, sehingga orang tidak bisa merasakan kedamaian hati, ketentraman jiwa, ketenangan batin. Lalu Allah katakan fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit itu. Bukan Allah yang menambah sebenarnya, sebab Allah tidak zalim dan tidak menganiaya hambanya. Tapi hukum yang Allah bikin terhadap hambanya, bahwa seseorang tidak bisa menutupi dusta yang pertama kecuali dengan dusta yang kedua. Pasti ketika kita ditelepon oleh saudara kita, janji umpamanya jam 1, ternyata sudah lewat jam 1, kita belum datang, kita katakan ya lagi di jalan, padahal kita masih di rumah. Nyampai di tempat pertemuan jam 2 atau jam 3. Ditanya lagi oleh sahabat kita, kenapa kok lama kali? Katanya sudah di jalan. Padang kan macet seperti Jakarta. Udah 2 kali bohong. Di mana macet? Itu di Simpang Taruko. 3 kali. Jadi untuk menutupi dusta yang pertama, dibutuhkan dusta yang kedua. Menutupi dusta yang kedua, diperlukan dusta yang ketiga. Setiap kali manusia berdusta, ia sama dengan menyemai bibit penyakit dalam kalbunya, yang disebut dengan penyakit rohani, yang membuat orang tidak nyaman, tidak damai hatinya. Dan ketika kebohongan kita terbongkar, dipastikan muka kita merah, malu. Ini dampak pertama yang terkesan ringan, tapi manusia yang seperti itu tidak akan bisa merasakan kedamaian hati, padahal surga dunia adalah kenyamanan hati. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu pula, sebelum yang kedua, Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa iyyakumul kadhiba, innal kadhiba yahdi ilal fujur, innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kamu dusta, sesungguhnya dusta akan mendorong kamu berbuat kemungkaran, dan sesungguhnya kemungkaran akan mendorong kamu untuk apa?
untuk masuk neraka. Kenyataan hidup kaum muslimin yang berbahagia, tidak sedikit orang dalam hidup ini ketika untuk menutupi kebohongannya, ia menghancurkan orang lain, bahkan membunuh manusia. Fakta-faktanya kita tahu semua lewat berbagai media. Untuk menutupi kebohongannya, ia menghancurkan orang lain, bahkan tega membunuh jiwa manusia. Ini yang dimaksudkan oleh hadis tadi. Hadis rawal Muslim, hadis yang ke-2607. 2607. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia. Dalam surat An-Nahl Allah nyatakan, "Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebohongan hanyalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, itulah orang-orang yang suka berbohong. An-Nahl ayat yang ke-105. Makna atau tafsiran dari ayat ini adalah bahwa menurut Allah, orang yang suka berbohong dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya dia tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. Mana ayat-ayat Allah? Al-Quran. Sementara percaya kepada Al-Quran yang merupakan bagian dari kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman. Berarti rusak rukun iman kita satu kalau kita sering berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Allah klaim begitu. Nah, orang yang suka berbohong adalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. An-Nahl 105. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat pula hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1804. Apa kata Nabi? Man lam yada' qaulad dzuri wal amala bihi falaisa lillahi hajjah. Kata Rasul, siapapun yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan ia tetap melakukannya, falaisa lillahi hajjah, maka Allah tidak berhajat sedikit pun terhadap apa? Terhadap puasa yang ia lakukan. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, sekalipun ia sudah meninggalkan makan dan sudah meninggalkan minum. Hadis ini memang hadis yang terkait dengan puasa. Tapi ingat, seperti yang khatib bicarakan di awal khutbah tadi, puasa adalah ibadah yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang Allah katakan untukku. Sementara ibadah yang lain untuk pelakunya. Sementara kata Allah, puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasnya, kata Allah. Nah, puasa yang istimewa itu kemudian oleh Allah tolak. Karena apa? Karena orang yang melakukan puasa itu masih berdusta. Artinya, ibadah dan amalan orang yang suka berdusta dalam kehidupan sehari-hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, kaum muslimin yang berbahagia yang bisa kita ungkapkan kepada kesempatan ini adalah yang keempat, dampak dari perbuatan dusta. Surat Al-Ghafir, surat yang ke-40, ayat yang ke-28, Allah katakan, Innallaha la yahdi man huwa musrifun wa kadzdzab.
Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas yang pertama, dan yang kedua orang-orang yang suka berdusta. Kadzdzabun, pendusta. Pendek kata, bila Allah menyatakan tidak akan memberi hidayah kepada orang yang suka berdusta, kita bisa bayangkan orang-orang yang tidak sempat taubat dari perbuatan dustanya sampai akhir hayat, maka akhir hayatnya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Dipastikan su'ul khatimah. Karena apa? Karena untuk memperoleh anugerah husnul khatimah, syarat utama adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila su'ul khatimah, itulah serugi-rugi hidup hamba yang mengaku hamba Allah. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian, dan kita bermohon kepada Allah untuk memberikan hidayah, memberikan kekuatan untuk berhenti berdusta dalam kehidupan sehari-hari tentang apapun dan kepada siapapun, terutama mendustai orang banyak, karena dosa yang paling besar dalam berdusta adalah mendustai orang banyak. Fa'tabiru ya ul absar la'analakum tuflihun.